Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholila Lubis. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konseling industri, di mana melihat kondisi mental masyarakat menghadapi virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda saat ini dan sedang banyak diperbincangkan masyarakat saat ini. Di sini saya akan menampilkan video perbincangan saya dengan salah satu warga masyarakat sekitar menghadapi dampak dari virus corona ini. Selamat menyaksikan. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah bersama Kak Emi. Ya, boleh Kak perkenalan dulu. Halo, assalamualaikum. Nama saya Emi. Umur saya 32 tahun. Sudah menikah. Ya. Pekerjaannya Kak? Pekerjaan saya sehari-hari jual pakaian. Jual pakaian di pasar ya Kak? Iya, di pasar. Pasar tradisional. Iya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Kakak, kan sekarang maraknya COVID ya Kak? Di mana kita harus jaga jarak. Ya. Harus. Tapi kita ini nggak jaga jarak. Jaga jarak. Sini saya ingin menanyakan apa sih dampak COVID-19 ini bagi kehidupan sehari-hari Kakak? Iya. Ya. Ya, kalau dampaknya sih sangat besar sekali, karena kan saya seorang pedagang kan. Iya. Ya, sesudah ada COVID ini kan dilarang berkumpul-kumpul ya. kan. Di pasar pun udah mulai berkurang orang ya kan. Iya Kak. Jadi ya pembeli sedikit. Jadi kalau begitu kami pun kalau barangnya habis nggak bisa belanja. Jadi ya sedikitlah berkurang pendapatannya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Biasanya sehari itu jualan itu bisa laku beberapa gitu kan. Jadi karena kita nggak boleh kemana-mana, stay home, kayak mana bilangnya ya, nggak bisa belanja. Nah, jadi apa yang ada di kios itu ya hanya itu barangnya. Ya orang pun memilih lah kan, kalau beli baju kan memilih gitu kan. Ya kita nggak bisa kasih pilihan yang lain, ya itu aja. Jadi ya berpengaruh kali lah gitu. Kalau untuk makan sehari-hari masih bisa kan, tapi kayak mana bilangnya ya, selama 3 bulan inilah kan, selama 3 bulan ini COVID ya. selama COVID yang 3 bulan ini, kalau untuk kebutuhan sehari-hari bisa, tapi kalau tetap berkelanjutan COVID-nya ini kan, ya kita bilang kita tidak tahu, mungkin bisa jadi lebih susah lah jadinya. Apa lagi? Selain dari berdampak pada ekonomi, ada lagi Kak yang berdampak bagi kehidupan sehari-hari, misalnya? Iya. Sesudah ada corona ini, kita jadi kurang bergaul gitulah, kurang bertemu sama saudara, sama teman. Tahu lah kalau penjual itu kan, kalau jualan kita kan pasti bertemu sama relasi kan. Gara-gara corona ini ya kita di rumah aja lah, nggak bisa kemana-mana. Dampaknya selain itu juga kayak mana bilangnya ya, ya tetap ada rasa takut lah. Rasa takut itu ada kan, rasa takut itu kita cemas ya kan, cemas,
takut nanti terjadi penularan kan. Iya. Kita takut di situ. Yang utama untuk kesehatan lah. Kita takut berpengaruh sekali terhadap kesehatan. Udah, itu aja. Aja. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih Kak tipsnya agar kita bisa terhindar dari virus corona ini. Oh ya, Tips-tipsnya. tips-tipsnya kan mulanya saya bingung kan. Iya. Bingung kok bisa ya virus corona itu mendunia gitu ya kan. Iya. Jadi kan itu setelah udah datang penyuluhan dari puskesmas, Iya. penyuluhan dari kecamatan, penyuluhan dari pemerintah desa, dan spanduk-spanduk itu yang dipasang itu, nah kan itu dianjurkan cuci tangan, pakai sabun kan. Nah, di situ kita bisa memahami betul bahwa coronavirus itu bisa kita hindari dengan cara cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Jadi selama ini kita kan salaman, nah cipika-cipiki kan, itu nggak boleh lagi. Jadi kalau kita jumpa sama teman cukup begini. Nah udah itu jaga jarak, physical distance kan. Udah itu nggak boleh nggak boleh. Kalau ada nggak ada lagi pertemuan apapun. Misalnya kan pengajian nggak ada lagi gitu kan. Ya pencegahannya itu yang pertama cuci tangan pakai sabun kan. Yang kedua kita jaga jarak kan. Baru yang ketiga membiasakan pola hidup sehat dan bersih seperti ya makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, baru menjaga kebersihan lah. Baru selain itu juga apa lagi ya? Yang sifatnya keramaian dijauhi. Jadi intinya dengan adanya virus corona ini, Kakak ada rasa cemas, ada rasa takut. Iya, mulanya saya begitu takut kan karena kita kan baca-baca dari media sosial kayak di handphone ya kan. Kita buka, kita searching gitu kan. Kan nampak itu bahaya corona kan, seperti apa corona kita kan tahu. Tambah lagi siaran di TV pun menampakkan jumlah positif corona itu makin hari makin naik. Jelas lah kita takut ya kan. Memang di daerah kita belum banyak ya kan, tapi saya dengar juga udah mulai ada di daerah kita Kak. Iya, udah mulai ada di kabupaten tetangga lah. Kabupaten tetangga seperti di Riau sama di Padang Lawas Utara itu sudah ada yang positif. Jadi kita takut lah ya kan. Mudah-mudahan jangan sampai Kak. Iya, karena begini virusnya itu kan nggak nampak, nggak nyata. Nah, jadi kita takut. Apalagi? Udah. Terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Emi yang mana dampak dari virus corona ini sangat berpengaruh sekali pada kehidupan Kak Emi. Nah setelah saya melakukan perbincangan atau wawancara dengan Kak Emi ini, saya dapat melihat bahwa Kak Emi ini ada mempunyai rasa takut, rasa cemas karena takut terjadinya penularan virus corona. Kan virus corona ini tidak kasat mata, tidak bisa dilihat. Timbulnya rasa kecemasan ini berasal dari banyaknya berita-berita yang kita dapatkan, penyebaran berita baik itu dari media sosial, berita di televisi, di mana di televisi pun sudah banyak dinampakkan jumlah positif corona yang semakin hari
hari semakin meningkat. Nah, itu menjadi salah satu penyebab adanya rasa takut dan kecemasan pada masyarakat. Melihat keadaan yang seperti ini,